Oke hamba Allah, yang saya tanya, kenapa kita harus mati? Apakah ini kehendak Allah atau kehendak kita juga sendiri? Ya, kita harus mati ini. Coba saya tanya dulu hamba Allah. Apakah hamba Allah ini pengen mati atau tidak pengen? Apakah kematian itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Apakah kematian itu baik atau tidak? Nah, itu bisa tanya hamba Allah. Kenapa kita harus mati? Karena kita hidup. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Sederhana kan? 100 buat kamu, Jul. Ada pertanyaan lain? Lopot. Yang saya tanya itu hamba Allah. Katanya kematian itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Artinya manusia kan tidak ingin mati. Allahmu itu memberikan kepada manusia yang tidak diinginkan manusia, yaitu kematian. Nah itu saya tanya, berarti Allah itu memberikan yang manusia tidak inginkan. Kan begitu, lopot. Jadi hamba Allah belum menjawab ini. Mana hamba Allah ini belum jawab? Ya emang kayak gitu. Namanya Tuhan itu berkuasa gitu loh. Nah sekarang kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, adakah keinginan Tuan Lamsen sebelum tercipta jadi manusia merupakan keinginan Tuan Lamsen sendiri? Atau 100% keinginan Tuhan? Coba. Pernahkah Tuhan berdiskusi kepada Tuhan, ya Hasem, ciptakan saya menjadi manusia ya, jadi laki-laki tapi ya, jangan jadi perempuan, apalagi jadi bencong. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Berarti keberadaan Tuhan itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi di atas segala sesuatunya, itulah Tuhan yang berkuasa. Bukan malah ada Tuhan yang dibunuh, tidak berkuasa apa-apa. Jadi pakai logika Tuhan. Beragama itu pakai logika. Sebagaimana yang Yesus ajarkan. Kasih Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya, melihatnya itu dari segi dibunuh ya. Sangat-sangat. Apakah Hasyim mengingkari apa yang dia katakan? Apakah Hasyim berfirman tidak mampu dia melakukan? Tidak mungkin kan? Hasyim berfirman, nyawa ganti nyawa. Upah dosa adalah maut. Apakah Hasyim mau menarik kalimatnya? Apakah Hasyim mau menarik kalimatnya? Coba. Hasyim berkata, penebusan dosa itu ada di dalam darah. Sebab di dalam darah ada nyawa makhluk. Apakah Hasyim mau menarik kalimatnya? Ya memang, karena Islam itu tidak mengenal tentang penebusan dosa. Tetapi Hasyim di dalam Torah, di dalam Tanakh menyatakan dirinya adalah juru selamat, adalah penebus dosa. Lah, saya maklum dengan Anda karena Allah SWT tidak mampu menebus dosa. Tidak mampu jadi juru selamat. Saya paham, maklum dengan ajaran Anda, ya? Yesus yang adalah manusia, yang kamu imani sebagai anak Allah itu tidaklah dibunuh. Percaya nggak kalau Yesus itu adalah anak Allah? Ini dulu. Kalau kamu percaya, biar saya ajarin. Seperti apa anak Allah itu di hadapan Allah. Seperti apa anak Hasyim itu di hadapan Hasyim. Sekarang saya tanya samamu, kamu percaya Yesus itu anak Allah? Kita fokus saja di dalam topik Hasyim itu juru selamat, Hasyim itu penembus dosa. Kita fokus ke situ aja, bro. Ya, karena ajaran juru selamat dan penebusan dosa tidak ada dalam Quran. Oke? Oke, kalau itu yang Anda ingin bahas. Apa yang dimaksud dengan Hasyim itu juru selamat? Silakan. Hasyim adalah juru selamat, ya. Hasyim adalah juru selamat. Tidak ada yang bisa menghapus dosa selain dia. Caranya bagaimana dia menghapus dosa? Dia sudah menyatakannya di dalam Torah.
Begini bro ya, kalau ada pertanyaan, hadirkan ayat, ngomong ya. Jangan nanti setelah selesai diskusi bro mau mengatakan saya asumsi. Ya, karena berapa kali bro mengatakan saya asumsi. Ya, jika ada ayat yang ingin diminta, dihadirkan, ngomong. Nanti saya bawakan. Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Hasyim menyatakan, ya, kepada Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Ya, keturunan Adam dan Hawa dan keturunan iblis yang menyesatkan, ya, yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya, ya. Keturunanmu akan meremukan tumitnya dan keturunannya akan meremukan kepalamu. Itu adalah Injil pertama kali yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Hasyim. Lalu Hasyim menyatakan, ya, di dalam ketika Adam berbuat dosa, itu melarang Adam, jangan kamu makan buah yang di tengah taman itu, karena ketika kamu makan pasti kamu akan mati. Artinya Hasyim sedang menyatakan, ketika kau makan kamu akan mati. Apakah Adam dan Hawa mati? Tidak kan? Tidak. Artinya itu adalah sesuatu yang disinggung oleh Hasyim, adalah perbuatan dosa itu upahnya adalah maut. Ya, betul, benar kan? Upah dosa adalah maut. Lalu seperti apa cara membayarnya? Cara menebusnya? Ya kan? Hasyim menyatakan cara membayarnya adalah nyawa ganti nyawa. Ada di dalam Torah. Di dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan di sana, ya, pengampunan dosa ada di dalam darah. Karena di dalam darah ada nyawa makhluk. Itu artinya penebusan. Makanya yang mampu menyelamatkan itu hanyalah Hasyim. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Saya tanya apa, saudara asumsinya apa? Saya tanya, apa definisi Hasyim itu maha kuasa? Apa yang dimaksud dengan maha kuasa itu? Kalau Hasyim itu maha kuasa, bisakah Hasyim itu dibunuh? Itu maksudnya. Coba kamu kasih definisi dulu. Hasyim maha kuasa itu maksudnya kayak mana? Bro, kita diskusi tentang penyelamatan, juru selamat dan penebusan. Ya, kita diskusi penyelamatan dan penebusan. Ya, paham ya? Hasyim memang tidak bisa dibunuh. Ya, eksistensinya adalah ruh. Ya, siapa yang bisa membunuh roh? Tidak ada. Lalu dengan cara apa dia membayar dosa? Karena dia sudah menyatakan nyawa ganti nyawa. Dia sudah menyatakan pengampunan dosa ada di dalam darah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Ya, caranya itu. Dia menyatakan Mesias. Ya, dia menjanjikan Mesias, juru selamat. Itu ya Mesias. Mesias itu disebut juru selamat. Dengan cara seperti itu, ya kan? Darah Mesias itu adalah darah perjanjian, darah pengampunan yang dicurahkan. Ya. Mungkin buat bro itu adalah kelemahan. Buat kelemahan, ya. Mungkin buat Anda itu adalah kelemahan. Ya. Tapi itu adalah bayaran termahal atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu berasumsi lagi ya kamu kan? Hasyim juru selamat, maksudnya ya Hasyim itu juru selamat itu kayak mana ceritanya? Ayo, kamu coba kasih definisi yang sederhana. Yang kamu utarakan dari tadi ini adalah ajaran pagan. Penebusan dosa dengan darah, membunuh anak manusia yang tidak bersalah. Kemudian anak manusia yang dilantik menjadi Tuhan dan dikatakan itu adalah Hasyim. Sebenarnya saya geli membahas ini karena Hasyim itu Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Pandai-pandaian kamu aja ngambil nama Tuhannya Bani Israel, nyebut-nyebut Hasyim. Agama kamu itu bukan dari sana. Coba kamu baca Yesaya 45 ayat 6.
supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang mengatakan ini siapa? Yesus. Yesus atau siapa nih yang mengatakan ini? Hasem kan? Nah, posisi Yesus di mana kala itu? Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Kalau tidak ada yang lain di luar Hasem, Yesus iki siopo. Jadi itu pakai akal gitu loh. Agama itu wong harus dianalisa menggunakan akal. Karena kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lain itu ada pada akalnya. Ya, jadi saya tanya Pak sama Anda, Hasem itu juru selamat itu maksudnya kayak mana? Coba Anda jelaskan. Kemahakuasaan Hasem itu ya Pak ya, dia bisa mengutus rohnya menjadi manusia ya, supaya bisa menjadi korban penyelamatan. Itu kemahakuasaan Hasem ya, mengutus rohnya, oke? Jadi Hasem itu maha kuasa, rohnya itu bisa lahir, mati, bangkit, dan hidup kembali ya. Itu rohnya kemahakuasaan Hasem ya. Coba Anda tunjukkan sebuah dalil dalam kitab Tanak, Hasem akan mengutus rohnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Darmawansyah, alhamdulillah bisa ketemu di sini ya. Salam satu Tuhan. Ya, tengoklah langsung bagaimana teman-teman Kristen dalam berdiskusi. Kan sahabat yang lain mengatakan apa yang saya sampaikan di YouTube itu adalah editan. Nah, sekarang Anda lihat aja sendiri kayak mana kelakuan mereka dalam berasumsi membungkus iman mereka yang hanya berdasar kepada akal-akalan. Gini bro, dari awal kan sudah saya katakan, jangan mengatakan saya asumsi. Jika Anda ingin ingin pembuktian ayat tentang kalimat yang saya ucapkan, ngomong, nanti saya akan bawakan ayatnya. Seperti itu bro ya. Apa imamat itu ajaran pagan? Apa itu Torah ajaran pagan? Lah, memang Anda berasumsi kan? Mengatakan Hasem, juru selamat, jadi manusia, untuk menghapus dosa dengan darah manusia. Itu kan asumsi Anda. Iya toh? Anda menunjukkan dalil, silakan aja tunjukkan. Paling juga asumsi pengarang kitab Anda. Nah, sekarang saya kasih dalil Yesaya 45 itu ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa mereka agar tahu tidak ada yang lain di luar aku. Tidak ada yang lain di luar aku, maksudnya apa itu? Yesus itu sopo? Ya, jadi jangan berasumsi. Beragama itu harus menggunakan dalil wahyu dan akal. Ngerti enggak? Dalil wahyunya, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Nah, tidak ada yang lain di luar Hasem. Jadi kalau Anda membentuk anak Maria itu sebagai Hasem dalam rupa manusia, Anda ditolak oleh dalil ini. Makanya dalil-dalil yang Anda jadikan acuan untuk berasumsi itu ya sama aja antara Anda dengan penulis Lukas, sama manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Jadi beragama itu kudu wajib menggunakan akal. Loh, sudah dijelaskan tadi ya di Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa keturunan perempuanlah yang akan membebaskan manusia, yang akan meremukkan kepala iblis ya. Itu sudah dijelaskan nubuatannya ya, bahwa keturunannya itulah yang yang meremukkan kepala iblis. Sudah jelas di situ keturunan perempuan ya. Artinya di situ bahwa Hasem sudah bernubuat ya, dan nanti rohnya akan turun untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Oke, Allah sudah pikirkan sebelumnya ya, makanya di situ
tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa Hasem akan mengutus rohnya menjadi manusia ya, harus lahir di keturunan perempuan ya. Makanya di situ nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, dikatakan kepada iblis ya. Sudah jelas. Beragama itu kudu wajib menggunakan akal. Keturunannya, keturunan perempuan itu. Masa iya Hasem adalah keturunan perempuan itu? Padahal sekiranya Anda itu bisa membuka sedikit aja pemikiran Anda. Yang dimaksud dari dalil kitab Kejadian itu adalah permusuhan antara anak keturunan Adam dan Hawa dengan iblis. Itu maksudnya. Bukan malah berasumsi bahwa anak keturunannya lah yang akan mengeremukkan kepala daripada iblis itu. Dalam arti kata anak keturunannya Hasem yang akan lahir menjadi manusia. Anda salah paham. Dan kalau itu Anda jadikan sebagai acuan, sekarang mana Yahudi yang menganggap Hasem itu lahir dari rahim Maria? Ada enggak? Sementara Yahudi itu paham bahasa Ibrani. Anda hanya menggunakan terjemahan. Masa iya orang yang paham kitabnya secara tekstual tidak paham ketimbang Anda yang hanya terjemahan saja? Logika Anda taruh mana gitu loh? Anda umat terjemahan. Yudaism adalah orang yang memahami original teks kitab mereka. Mereka bisa Ibrani, mereka bisa Hebrew, mereka bisa bahasa Aram. Anda terjemahan. Kitab Anda cuma buatan lain. Masa Anda lebih paham dari mereka? Jadi yang dimaksud keturunannya di situ, keturunannya Adam. Bukan keturunannya Maria kemudian melahirkan Tuhan. Bukan. Jadi pakai logika yang sehat. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Imamat 17 ayat 11 itu asumsi. Ya udah, berarti selesai bro. Kita tidak bisa melanjutkan lagi perdebatan. Oke? Oh, agama Islam itu agama akal ya. Nah, justru itu. Kalau Hasem sudah mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka kamu harus paham bahwa yang disembah orang Hindu bukanlah Tuhan, yang disembah orang Buddha bukanlah Tuhan, yang disembah Konghucu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang mengutus para nabi. Yang mengutus para nabi untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana umat manusia itu bisa mengenal Allah. Hasem. Kamu ngambil ayat 11, coba kamu mundur ke ayat 10. Engkaulah yang menjadi saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Nah, kamu membentuk anak Maria menjadi Tuhan. Sementara Tuhan sendiri di ayat 10, di ayat Yesaya 43 itu, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Artinya, apa yang kamu jadikan sebagai Tuhan dalam rupa manusia atau burung merpati itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan atau hantu yang bermain di alam logika kamu. Pakai akal sehat. Itu bukan imamat. Itu Yesaya 43 ayat 11. Makanya sebagai orang yang gemar berdebat, Anda itu harus menguasai kitabnya Yahudi yang Anda ambil dari agama lain. Ya, Anda itu jago berasumsi. Benar, di dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan. Siapa yang dimaksud akulah Tuhan di situ? Yesus. Hah? Dan tidak ada juru selamat yang lain. Yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah juru selamat. Yesus memang juru selamat, tetapi dia itu adalah utusan Tuhan sang juru selamat. Jadi juru selamat ini untuk menyelamatkan, mengutus nabi-nabinya untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dari awal saya tanya, apa definisi juru selamat itu? Apa definisi Hasem itu adalah sang maha penyelamat, sang juru selamat? Apa maksudnya? Sebagai juru selamat tentu dia mengutus juru selamat. Atau
nabi-nabinya. Itu yang dimaksud. Jadi ketika Allah itu juru selamat, tentu akan melakukan upaya bagaimana bisa menyelamatkan manusia dengan catatan memberikan syarat-syarat. Aku ini juru selamat, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Krishna, bukan Brahma, bukan Wisnu, bukan Horus, bukan Yesus, bukan Mitra dan seterusnya, tapi akulah juru selamat itu. Yesus aku utus hanya untuk mengajarkan kepada kamu, memberikan jalan kepada kamu supaya kamu menuju kepada saya. Itu tujuannya. Allah mengatakan itu. Jadi saya ingatkan bukan Yeremia ya, tetapi Yesaya 43 ayat 11. Ingat ayat 10-nya. Tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Jadi kau yang membentuk Yesus itu ditolak oleh Hasem. Oke, saya mau tanya kepada Anda. Keturunannya Adam siapa yang sudah menghancurkan iblis? Coba Anda jelaskan ya. Ini kan akal, agama akal loh. Coba Anda jelaskan ya. Siapa yang sudah meremukkan kepala iblis keturunannya Adam? Coba. Anda tidak paham kalimat ayat tersebut. Ya, tidak paham. Hasyim menyatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iswadi, kalaupun tidak telat juga percuma, soalnya lawannya cuma berasumsi doang. Oh jelas, Islam itu didasarkan atas ilmu. Apa ilmu itu? Akal. Ya, paham ya? Jadi Islam itu tidak berdasarkan imani saja, tetapi berdasarkan atas ilmu, akal, dan iman. Lah iya, imamat itu penembusan dosa ada di dalam darah. Makanya bro, dari awal kan saya sudah katakan, kalau mau pembuktian ayat ngomong, jangan bicara saya asumsi. Jangan seperti itu. Yo, hanya modal mengatakan asumsi, tapi tidak mau meminta ayatnya. Biji mana ini? Katanya pendebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Kabarnya sudah lama nih kita tidak pernah ngobrol lagi Pak Ustadz. Ya, semoga Pak Ustadz baik-baik aja di keluarga nih Pak ya. Amin amin rabbal alamin. Semua yang taat kepada Allah, yang taat kepada Hasem, itu telah meremukkan kepala iblis. Ya, jadi jangan Anda itu berfantasi seperti di film yang dikatakan meremukkan kepala iblis itu adalah mereka yang betul-betul memecahkan kepala makhluk. Bukan, yang dimaksud memecahkan kepala iblis adalah ketika iblis itu tidak mampu menggoda manusia itu disebabkan karena ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Siapa anak keturunan Abraham yang memecahkan kepala iblis? Dialah yang taat kepada Torah, yang taat kepada Injil yang diajarkan Yesus, bukan gospel yang diajarkan Paulus, dan yang taat kepada Al-Quran. Paham? Iya, saya sudah paham. Agama Islam itu agama akal-akalan ya. Sekarang kasih tahu saya yang kamu bilang keturunan Adam tadi, keturunan perempuan siapa yang menghancurkan iblis ya? Anda kan bilang tadi itu keturunan Adam. Coba siapa keturunan perempuan itu yang sudah menghancurkan iblis? Coba jelaskan. Oke, yang ngomong itu siapa? Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Maaf, sebenarnya saya itu bukan ustadz. Saya hanya penginjil jalanan. Kalau ustadz itu sasarannya adalah jemaat-jemaat Islam, para muda-mudi Islam, para umat Islam. Tapi kalau saya sasarannya itu adalah pendeta-pendeta, para misionaris. Itu sasaran saya. Jadi saya penginjil, berbeda dengan ustadz. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Terima kasih atas doanya. Saya pun mendoakan saudara saya, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lah ternyata ini bro debater apa ya? Imamat Torah bro, kitab Torah. Ya ternyata saya harus menjelaskan apa itu kitab Torah. Ya udahlah bro, saya cari lawan yang lain aja bro ya.
Faktanya kan Anda berasumsi, lagi-lagi menggunakan imamat. Iya toh? Imamat berapa yang Anda maksud? Bahwa di situ ada dikatakan darah manusia. Tuhan datang menjelma menjadi manusia agar darahnya bisa menebus dosa manusia. Di mana di imamat dikatakan itu? Hah? Anda cuma salah sebut. Anda mau menyebut Yesaya 43 ayat 11. Iya toh? Jadi tidak usah berasumsi ria kalau dengan saya. Anda harusnya malu menggunakan kitabnya Yahudi untuk menggunakannya mendudukkan Yesus yang adalah manusia itu menjadi Tuhan. Anda harusnya malu itu. Anda kan udah tua, harusnya menggunakan akal sehat. Iya kan? Dan Anda pun harus tahu dan harus malu. Bukankah Yesus itu telah membatalkan semua hukum Torah dengan matinya dia di atas tiang salib? Lantas kenapa Anda masih menggunakan ayat-ayat yang ada dalam kitab Torah? Anda harus belajar lagi. Siapa keturunan Hawa? Apa kamu pikir perempuan itu maksudnya Maria? Makanya belajar, yang dimaksud di situ adalah Hawa atau Eva. Dia itulah istrinya Adam. Keturunan istrinya Adam itulah yang akan menghancurkan kepala iblis. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada perintah Allah, kepada perintah Hasem. Bukan yang kufur terhadap perintah Hasem. Siapa dia? Ya, diantaranya adalah Yesus, diantaranya adalah Musa, diantaranya adalah Abraham, diantaranya adalah Ishak, Yakub, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memecahkan kepala iblis. Anda ini aneh. Tadi kan Anda menyebut imamat 43 ayat 11. Emang ada imamat 43? Hah? Belajar di mana sampean? Makanya saya katakan kepada Anda salah sebut, tetapi Anda sudah sadar itu adalah kesalahan Anda, tapi Anda tetap kekeh mempertahankan kesesatan Anda. Imamat 43 ayat 11 itu dari mana datangnya? Kamu bikin kitab baru? Hah? Imamat 43 apa 23 nih yang kamu maksud? Saya kan udah meluruskan samamu. Yang kamu maksud itu adalah Yesaya 43 ayat 11. Saya yang harus mengajarkan kamu, bukan kamu yang ngajarin saya. Yang kamu maksud itu kan pernyataan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Itu kan yang kamu maksud? Iya toh? Itu adanya di Yesaya 43 ayat 11, bukan di imamat, tuyul. Jadi kalau Anda mau belajar sama saya, nggak usah malu-malu. Saya dengan setia, sebagai penginjil saya akan ngajarin kamu. Selama saya ada waktu, saya panjang umur, saya sehat-sehat, saya akan ngajarin kamu. Sampainya kamu menjadi pengikut Yesus yang setia, yaitu menjadi Muslim. Paham? Jadi yang kamu maksud itu, Yesaya 43 ayat 11. Di mana ayatnya, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Makanya saya tanya samamu, apakah yang berkata di situ Yesus? Kok larinya ke imamat kamu? Saya ulang lagi. Yang berkata di dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Nah, pertanyaan saya, yang berkata di situ Yesus atau Hasem? Silakan. Anda jangan asumsi ya. Itu bukan keturunan istrinya Adam yang dimaksud. Keturunan perempuan ini yang akan menghancurkan ya. Keturunannya perempuan, bukan keturunannya anaknya Hawa, bukan. Keturunannya, artinya kalau keturunan itu sudah dari cucu cece ya. Cicit. Maksudnya itu keturunan ya. Sebenarnya Anda ini dibilang ustadz ya, Anda paham sebenarnya, tapi Anda bilang Hawa ya. Ya, makanya yang dimaksud keturunan perempuan itu dia tidak bersuami, itu dikatakan keturunan perempuan ya. Kalau keturunan macam ini Abraham, Ishak, Yakub itu adalah keturunan laki-laki ya. Garis keturunannya dihitung dari keturunan laki-laki ya. Begitu loh Pak ya. Coba Anda jelaskan keturunan perempuan yang dimaksud siapa? Sudahlah bro, coba dengar koefisien saya. Saya tidak pernah mengatakan imamat 43.
tapi Imamat 17. Ya. Dan saya bawa Yesaya 43 itu pembuktian juru selamat. Hasyim adalah juru selamat. Imamat 17 ayat 11 itu pembuktian pengampunan darah, pengampunan dosa. Pengampunan dosa ada di dalam darah, itu buktinya. Ya, dan Anda bertanya, apa Yesus yang berkata-kata dalam Imamat? Nah, dengan pertanyaan itu saya sudah bisa mengukur Anda seperti apa, bro. Ya. Oke, silakan lanjut dengan kawan-kawan yang lain, bro. Ya, saya nyimak aja. Kamu itu yang berasumsi. Yang kamu maksud itu Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Iya kan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Allah Hasem sedang bercakap-cakap dengan siapa? Dengan iblis kan? Iya toh? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa perempuan yang dimaksud di situ? Hawa kan? Nah, siapa keturunan Hawa? Apa Yesus? Sendiri gitu. Sudah jelas-jelas dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau kau katakan itu adalah Yesus, nyambungnya di mana? Yang ada kemudian adalah Hawa ketika dikatakan oleh Allah dalam kitab Kejadian itu, Hawa memiliki keturunan yang banyak. Jadi kamu jangan berasumsi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Paham tidak? Dalil ini bukan diperuntukkan kepada Yesus. Apa kamu pikir Hawa pada saat itu melahirkan Yesus? Apa kamu pikir perempuan ini yang dimaksud itu adalah Maria? Jadi kalau belajar itu menggunakan akal, jangan imani saja gitu loh. Sudah tua tapi kok kayak tuyul gitu cara berpikirnya. Loh, saya kan nanya, siapa yang berkata di dalam Yesaya 43 ayat 11 yang kamu copaskan itu? Kamu nggak ada menjawab kan? Hasem atau Yesus yang berkata seperti itu, bahwa aku adalah juru selamat? Ayo. Jadi runtutannya sangat jelas. Hasem mengatakan, akulah Tuhan, akulah juru selamat, tidak ada yang lain, kata Hasem. Ya toh? Nah, karena Hasem itu adalah juru selamat, maka dia mengutus Abraham, maka dia mengutus Musa, maka dia mengutus Yesus. Nah, setelah Yesus diutus, apa kata Yesus? Apakah dia mengatakan aku ini adalah Hasem? Tidak kan? Dia mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Benar kan? Berarti Yesus cuma utusan. Yang Tuhan itu adalah Hasem. Makanya Yesus mengatakan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan aku hanya utusannya. Musa utusan Tuhan, Abraham utusan Tuhan, Ishak Yakub utusan Tuhan. Sama seperti Yesus. Lantas kenapa kau sembah Yesus? Padahal Hasem sendiri mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Belum lagi kalau Anda masuk ke dalam ranah Yesaya. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jelas kok. Belum lagi Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah yang menjadi saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Iya kan? Nah, itu diucapkan kapan? Pada masa Yesaya. Kapan kejadian itu? Jauh sebelum Yesus itu dilahirkan oleh ibunya Maria. Berarti kalian aja yang membentuk Hasem dalam rupa manusia. Sementara Hasem mengatakan, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Lah, Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Jadi gunakan akal sehat. Ya, kalau udah kepleset lidahmu itu, jangan cari pembenaran. Anda mau nyimak, lebih bagus daripada Anda berasumsi, membuat saya geli. Pak Zulkifli,
Di situ dikatakan keturunannya ya, keturunan perempuan ini bukan anak ya, keturunan. Anda paham nggak keturunan? Keturunan itu berkembang biak ya, itu artinya keturunan, oke? Nah, di situ dikatakan akan meremukkan kepalamu ya. Artinya di situ keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si iblis ya. Makanya saya tanya tadi, keturunan perempuan itu siapa sih ya yang Anda maksud ya? Tentu sudah ada di benak Anda ya. Karena Anda bilang itu bukan Yesus, jadi siapakah yang pernah menghancurkan kepala iblis ya? Yaitu keturunan perempuan. Makanya coba Anda jelaskan, tidak usah mutar-mutar lah ya, tutup poin saja, siapa keturunan perempuan itu ya. Jangan keturunan laki-laki loh. Abraham, Ishak dan Yakub itu dihitung dari garis keturunan laki-laki, supaya Anda paham ya. Coba jelaskan. Bro bertanya, apakah Yesus yang bicara dalam kitab Imamat? Coba bro periksa VN bro di atas. Ya kan? Dengan bertanya seperti itu, kapasitas bro seorang debater sudah bisa diukur bro. Ya? Dan saya nggak mau debat dengan orang mengatakan asumsi-asumsi. Kan sudah saya katakan dari awal bro, kalau bro mau pengen pembuktian ayatnya ngomong, saya bawakan. Jangan bicara, jangan menuduh lawan Anda asumsi ya. Anda belum memintanya tapi Anda sudah menuduh. Anda belum meminta ayat kepada saya, Anda sudah menuduh saya asumsi lah. Ini piye toh? Keturunan perempuan itu ya siapapun manusia ini. Semua manusia ini adalah keturunan perempuan itu. Semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah anak dari perempuan itu. Bukan cuma Yesus. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, yang dimaksud di situ adalah Yesus. Yesus kapan meremukkan kepala iblis? Kapan? Di mana? Yang ada justru Yesus yang ditenteng sama iblis. Yesus yang dicobai sama iblis. Jadi kalau ngomong itu harus menggunakan akal sehat. Yang dimaksud daripada kitab Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat 16 ayat 15 itu adalah seluruh umat manusia yang adalah keturunan Hawa yang taat kepada Allah, itu adalah menghancurkan iblis. Ya. Orang beriman itu tidak mampu digoda oleh iblis. Itu yang dimaksud menghancurkan kepala iblis. Paham tidak Anda? Kalau Anda bilang, oh tidak itu Yesus. Kapan-kapannya Yesus menghancurkan kepala iblis? Yang ada Yesus itu dicobai. Yang ada Yesus itu dibawa ke atas, ya, diseret naik ke bumbung bait suci, kemudian diperintahkan untuk menjatuhkan dirinya dari atas. Jadi kalau Anda menggunakan akal sehat, sebenarnya Anda malu untuk membahas ini. Keturunan perempuan yang akan meremukkan tumitnya ya, tumit si ular, dan keturunan ular akan menggigit menggigit tumit si keturunannya Hawa itu ya. Keturunan Hawa meremukkan kepala si ular, oke? Jadi Yesus sudah menggenapi, oke? Keturunan iblis sudah menggigit tumit Yesus, memaku kaki Yesus, oke? Di palang salib. Itu sudah sudah digigit tumitnya, makanya Yesus itu mati. Dan kematiannya itulah dia bangkit kembali untuk membalas nanti keturunan iblis, diremukkan kepalanya ya. Artinya di situ Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan orang yang percaya, dan iblis dibakar ke neraka ya. Itu sudah jelas, oke, bahwa yang dimaksud keturunan perempuan itu adalah Yesus ya. Yang saya tanya itu adalah Yesaya 43 ayat 11 yang kamu jawab pas itu. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Nah, sekarang saya tanya, apakah itu adalah ucapan Yesus? Apakah Yesus yang berkata di dalam Yesaya itu? Apa jawabanmu? Imamat. Kan gitu. Itu sudah saya jawab Pak ya, bahwa iblis sudah menggigit tumit Yesus ya. Satunya itu sudah jelas, iblis sudah memaku kaki Yesus di atas kayu salib ya. Sudah menggigit, oke?
Nanti Yesus di akhir zaman dia datang untuk meremukkan kepala iblis. Jadi orang-orang yang tidak percaya iblis diangkat ke surga, ya. Orang yang pengikut iblis dibakar bersama iblis di neraka. Itu sudah diremukkan nanti ya kepalanya, oke? Jelas begitu Pak Ustadz Kifli. Kamu belajar dari mana lagi nih Tuyul? Apakah kamu lupa ada ribuan bahkan jutaan manusia yang dipaku kakinya di atas kayu salib? Tuyul. Bukan cuma Yesus. Bahkan Yesus itu tidak pernah disalib. Kalau kamu mau belajar secara kritis. Tapi nanti kita bahas di tempat yang lain, di masa yang lain. Ya, Yesus itu yang adalah anak Maria, itu tidak pernah disalib sama sekali. Jangankan disalib, dikena panu pun Allah tidak mengizinkannya. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa anak keturunan itu digenapi oleh Yesus, aduh, kasihan sekali kamu. Kamu lupa dengan penjahat yang disalib bersama Yesus, yang kamu imani sesuai dengan ajaran gereja. Lupa enggak? Apa kamu pikir yang kiri kanan Yesus itu mereka enggak disalib? Kamu pikir mereka itu cuma digantung gitu ceritanya? Mereka juga disalib, mereka juga dipaku. Jadi kalau berasumsi itu jangan berlebihan. Film kartun juga kalau berlebihan itu enggak baik. Ya, apalagi iman. Jadi yang dimaksud Kejadian 3 ayat 14 dan ayat 15. Ya kita-kita ini, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Hasem, itulah yang meremukkan kepala iblis. Sampai iblis tidak mampu menggoda mereka. Itu yang perlu kamu paham. Jadi belajar itu menggunakan akal gitu loh. Ya, akal itu yang utama kalau belajar. Tidak ada yang salah di ayat itu Bang Kifli ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Kan memang betul ya. Dialah Tuhan, tiada juru selamat selain Dia, ya. Itu yang datang dalam nama Yesus, ya. Jadi tidak ada yang salah dengan ayat itu, oke? Pemahaman Anda saja yang nggak paham tentang ayat itu, bahwa Yesus itu adalah rohnya Allah sendiri yang turun, ya. Jadi tidak ada Tuhan selain daripada Hasem sendiri, ya. Bagaimana Pak Kifli? Coba saya ikuti alur pikirannya ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oke. Aku. Di situ bukan Yesus kan? Ya toh? Antara keturunanmu dan keturunannya. Oke? Nah, keturunannya sudah pasti bukan aku kan? Tetapi keturunannya perempuan itu kan? Dan aku bukan keturunan perempuan itu. Karena aku yang menciptakan perempuan itu. Jadi aku bukan keturunan perempuan itu. Jadi yang kamu maksud itu Yesus, ya itu bukan aku, itu keturunan perempuan. Apa lu pikir aku ini anak manusia? Apa lu pikir aku ini adalah manusia dan anak manusia? Lupa kamu baca kitab Bilangan. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi aku dan keturunan perempuan itu beda. Paham? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Aku yang akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini, yaitu Yesus. Keturunannya yaitu Yesus akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya Yesus. Dan itu bukan aku. Paham? Dan ngerti sampai situ? Kebanyakan akal kamu Pak Kifli, ya, kebanyakan akal kamu, ya. Yang dimaksud itu adalah orang kudus, bukan penjahat, supaya Anda paham ya. Yesus itu orang tidak berdosa, itu yang dimaksud ya. Makanya kamu samakan semua penjahat ya. Itulah kebanyakan akal Anda ini ya.
Anda tidak pahamnya di situ ya. Yang dimaksud keturunan perempuan adalah perempuan yang tidak berdosa ya, perempuan yang suci. Begitupun juga anaknya itu anak yang suci ya. Seperti itu yang berani bisa menghancurkan kepala iblis. Oh, pendosa kamu samakan, apa bisa menghancurkan kepala iblis ya? Lagi ya anak kayak gini dilayanin. Anak begini mah karangan doang dia ilmunya. Orang, aduh, capek deh. Gimana ceritanya kamu katakan Yesus itu adalah rohnya Allah yang turun? Bukankah saya sudah mengatakan kepada kamu tadi, Yesaya 45 ayat 6. Ya. Akulah Tuhan, tidak ada yang dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 6. Agar semua tahu, agar semua manusia tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Semua manusia loh. Jadi kalau kau tidak tahu ini, berarti kau bukan manusia. Karena dikatakan di sini semua manusia, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya, akan tahu bahwa tidak ada yang di luar aku. Jadi kalau kau tidak tahu, berarti kau bukan manusia. Tidak ada di dalam kategori ayat ini. Yesaya 45 ayat 6. Supaya semua orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi kalau kau katakan Yesus itu datang, adalah rohnya Hasem, itu imanmu yang berasal dari Roma, dari Yunani. Jangan ku bawa-bawa masuk dalam kitabnya orang. Paham? Coba Anda jelaskanlah ya, tidak usah bertele-tele. Siapa keturunan perempuan yang dimaksud yang bisa menghancurkan kepala iblis? Coba, itu saja tuh poin ya. Anda sebagai ustadz ini pasti paham lah ya. Jangan-jangan hanya asumsi Anda sendiri. Makanya coba Anda tunjukkan, siapakah yang dimaksud itu keturunan perempuan yang bisa menghancurkan kepala iblis nanti ya. Iblis itu bisa hancur loh ya, dihancurkan sehingga tidak menggoda lagi manusia. Di bumi baru dan dunia yang baru ya, langit baru dan dunia yang baru. Coba Anda jelaskan. Itu makanya aku bilang, kalau kamu berdebat dengan saya atau kau sedang melihat ada Zulkifli di grup, kamu jangan komentar, karena pasti kamu akan saya gundulin. Kamu katakan yang dimaksud di situ adalah orang kudus. Kamu baca kitab kau itu, ketika Yesus disalib terjadi gempa kan? Dan kuburan-kuburan terbuka kan? Orang-orang kudus bangkit kan pada saat itu? Ngerti enggak kalau dikatakan dan orang-orang kudus bangkit dari kubur dan berjalan masuk ke dalam perkampungan Bani Israel. Jadi yang kudus itu bukan cuma Yesus, tuyul. Banyak yang kudus selain Yesus. Nah, kamu mau lari kemana lagi? Yang dipaku kakinya bukan cuma Yesus. Yang kudus bukan cuma Yesus. Jadi kau mau lari kemana? Mau kayak mana lagi bang? Lawang senior-seniornya udah pada kabur semua. Yang tersisa ini calon siswa sekolah minggu aja. Atau gimana? Disudahin aja ya? Anda tidak jawab tadi. Itu saya sudah jawab di atas ya. Jawabannya sudah saya jawab tadi bahwa tidak ada yang salah di kitab Yesaya yang Anda maksud itu ya, supaya Anda paham. Tidak ada yang salah ya, karena memang tidak ada Allah selain daripada Dia ya. Oh, Yesus itu rohnya Dia sendiri kok ya. Dia jadi manusia untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat ya. Itu sudah jelas ya, ketika Dia datang ke dunia untuk menggenapi kitab Taurat dan hukum Taurat ya, menggenapi. Setelah selesai semua digenapi, Dia kembali ke surga, kembali jadi Hasim itu sendiri ya. Karena Yesus itu adalah rohnya Hasim tadi, Dia kembali ke surga jadi rohnya Hasim sendiri ya. Kembali jadi Hasim, oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم. Ayat ini jelas menerangkan, hai manusia, sungguh janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah penipu ulung memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh iblis itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia adalah musuh. Jadi kamu harus belajar ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah iblis, karena sungguh ia adalah musuh yang nyata bagimu. Sungguh iblis itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi yang kamu harus pahami di sini adalah yang dimaksud daripada ayat Kejadian 3 itu bukan hanya Yesus, tapi seluruh umat manusia. Iblis itu adalah musuhnya. Kamu harus paham itu. Ya, kamu harus paham itu. Dan yang perlu kamu pahami lebih dalam lagi, yang dimaksud daripada keturunanmu yang akan meremukkan kepala iblis itu adalah mereka, Rasulullah Muhammad SAW, nabi-nabi dan rasul, pemimpin yang adil, orang kaya yang rendah hati, pengusaha yang jujur, orang alim yang berusaha khusyuk, orang beriman yang ikhlas, orang beriman yang berhati penyayang, orang taubat dan beristiqamah, orang yang berhati-hati, wara', orang yang beriman dan menjaga wudhu, orang yang beriman dan banyak bersedekah, orang yang beriman yang baik budi dalam interaksi dengan orang lain, orang beriman yang berilmu, yang berguna bagi orang lain, penghafal Quran yang selalu melafalkannya dan mengamalkannya, mereka yang tahajud di saat orang lain pada terlelap. Itulah mereka yang akan menghancurkan kepala iblis. Ya. Nah, yang dihancurkan kepalanya oleh iblis adalah dia yang menyembah manusia, adalah dia yang tidak bersunat, adalah dia yang pesta pora hari Minggu, adalah dia yang menjadikan Tuhan seperti anak bayi yang dilahirkan oleh manusia. Itulah yang akan dihancurkan kepalanya oleh iblis. Makanya Yesus dalam Yohanes mengusir setiap orang-orang yang menyeru kepada Yesus dengan panggilan Tuhan, 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 Tuhan. Dan itu harus kamu sadari. Ben aja bang, itu nanti lawan kami bang. Herdin itu takut sama saya bang. Pas saya muncul dia lari tuh bang, karena ada pertanyaanku, ada 3 orang yang pendeta itu tidak mampu menjawabnya. Anda ini kebanyakan halusinasi sekarang ya. Yang dimaksud bisa menghancurkan iblis itu yang dari Tuhan ya. Apa mungkin manusia itu bisa menghancurkan iblis ya? Makanya disebut Yesus itu menghancurkan iblis karena rohnya Allah sendiri. Dia dari Tuhan. Supaya Anda paham ya. Manusia tidak bisa menghancurkan iblis. Manusia siapa yang menghancurkan? Apakah orang-orang kudus seperti yang Anda maksud? Mereka itu hidup selamat ya. Diselamatkan, itu orang kudus. Tapi yang menghancurkan iblis adalah Tuhan sendiri, oke? Nah, makanya dia datang diutus rohnya dalam rupa manusia. Tujuannya untuk
menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat ya, supaya itu ketika iblis menggigit tumitnya, dia mati, manusia yang mati tadi bisa hidup ya. Ibaratkan benih ya, contohnya benih padi itu harus kering dulu baru disebar, baru tumbuh ya. Kalau tidak kering tidak tumbuh ya. Begitupun juga Yesus mati dulu baru semua orang selamat ya, tujuannya seperti itu. Oke. Tidak ada yang lain selain Yesus, selain Elohim yang penebus dan juru selamat, itu konteksnya Pak. Tidak ada yang lain selain Elohim yang penebus dan juru selamat. Elohim mengatakan yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Elohim mengatakan bahwa dia tidak mengirim duta, tidak mengirim utusan, tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan dan menebus umatnya dalam kasihnya. Tidak ada yang lain selain akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain, akulah penebusmu. Itu konteksnya. Yesaya itu ngomongnya begitu. Kok bisa-bisanya Bapak mengambil ayat itu untuk menyatakan bahwa Elohim itu adalah Tuhannya Bapak, sepertinya seolah-olah itu Tuhannya Bapak. Oh tidak, Tuhan Elohim itu adalah penebus dan juru selamat. Dia penebus dan juru selamat. Jelas-jelas banyak sekali bertebaran ayatnya di Yesaya itu. Jadi yang kamu maksud menjadi manusia itu Hasem gitu. Terus bagaimana dengan dalil yang Hasem katakan tidak ada di luar aku? Lalu bagaimana dengan pernyataan Allah Hasem ya, atau Tuhan yang mengatakan tidak ada yang dibentuk setelahku? Jadi kalau kau mengatakan Yesus itu adalah Hasem, berarti kau membentuk Hasem dalam rupa manusia. Berarti bertentangan dengan pernyataan Hasem di dalam Yesaya 43 ayat 10. Bahkan Hasem menegaskan di dalam Yesaya 44, siapakah mereka yang membentuk Allah, yang membentuk Hasem, yang membentuk Bapa dalam rupa makhluk, lalu kemudian menuangkannya ke dalam patung? Siapa? Kristen. Ayat 11-nya mengatakan, mereka Kristen itu semuanya akan kubuat malu nantinya. Paham tidak? Kesurupan lagi kamu pakai play ya. Oh, Nabi Muhammad saja mati karena membunuh, diracuni. Kok menghancurkan iblis? Dari mana ya? Anda ini ya. Makanya jangan cepat kesurupan ya. Berdoa biar dapat hidayah yang benar, oke? Nah, keturunan perempuan itu siapa? Nabi Muhammad dia punya orang tua, punya ayah dan ibu ya. Ya tidak kenal lah ya. Maksudnya itu yang menghancurkan iblis itu keturunan perempuan ya, yang dilahirkan dari perempuan tanpa suami ya, supaya Anda paham. Nah, yaitu rohnya Allah sendiri yang bisa menghancurkan ya. Oh, Nabi Muhammad jatuh dalam dosa ya, bahkan tidak berdamai dengan orang Yahudi. Nah, tidak berdamai terus meninggal. Bagaimana Anda ini ya? Ya tidak bisa lah, oke? Oke Daeng, dilanjut. Ya, inilah kalau hidup dalam keberagamaan dengan menjadikan ajaran Kristen itu sebagai acuan. Nampak tidak warasnya, kelihatan idiotnya, lupa akan kitab sendiri. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Kamu lupa ayat itu ketika Yesus mengusir kalian. Di dalam Matius dikatakan bahwa tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Iya toh? Kamu lupa dalil itu? Bahwa orang Kristen itu mengusir setan. Mengusir setan itu maksudnya adalah memecahkan kepala iblis. Nah, itu yang dilakukan oleh Kristen. Kalau Kristen mengatakan, Anda mengatakan bahwa yang dimaksud daripada kejadian 3 itu adalah orang yang berasal dari Allah, yaitu Yesus. Loh, kalian sehari-hari mengusir setan. Apakah kalian setara dengan Yesus? Kalau begitu, berarti kalian itu juga adalah Tuhan, gitu. Jadi cobalah pakai akal. Anda yang berasumsi, Anda yang berakal-akalan. Ya. Jadi yang dimaksud kitab Kejadian di sana, keturunanmu, ya siapapun dari keturunan Hawa yang
melindungi diri mereka dari godaan syaitan, dari godaan iblis dengan taat kepada perintah Hasem, maka dialah yang meremukkan kepala iblis. Paham ya? Dan barang siapa yang tidak taat kepada Hasem, yang tidak taat kepada Allah, maka dia yang diremukkan tumitnya. Kayak kalian-kalian itu. Kenapa tumit kalian dihancurkan? Maksudnya, tumit kalian itu diremukkan sehingga kalian tidak melangkah menuju Hasem. Karena tumit kalian hancur, perjalanan kalian malah menuju ke neraka, menyembah makhluk bernama Yesus, tidak taat kepada perintah Tuhan, membatalkan seluruh hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam Torah. Kakimu diremukkan oleh iblis sehingga kamu tidak bisa berjalan menuju Hasem. Paham? Kalau ini bang, yang mereka-mereka ini bukan lawannya abang. Ini sepadan dengan kami. Kalau abang bukan kelasnya di sini, ya cuma mengajar mereka aja bang. Kalau kami, ya kami bolehlah. Ngawur banget sih Zulkifli. Aduh, ngawur, kalau dibilang ngawur banget. Pak Jul, itu ditujukan buat nabi-nabi palsu. Seperti nabi setelah Yesus itu. Itu untuk itu Pak. Untuk nabi palsu ditujukan. Baca dengan benar, Bapak jangan ngutip-ngutip yang tidak benar ya Pak ya. Baca dengan benar ya. Saya ingatkan nih Pak Jul, Ustadz yang terbaik, Ustadz yang terhormat. Ya, baca dengan baik baru kasih komentar. Jangan kayak asal-asal mengutip tapi nggak tahu konteksnya ya. Anda ini Ustadz ngawur sekali ya. Kenapa saya bilang ngawur? Anda tidak baca semua dari atasnya. Makanya situ ada ceritanya bang. Kenapa Yesus berkata demikian ya? Anda harus baca dari awal. Itu menceritakan tentang nabi-nabi palsu ya. Seperti kalian. Itu yang dimaksudkan. Karena kalian itu menganggap Yesus itu nabi ya. Makanya ketika Yesus berdiri sebagai Tuhan di akhir zaman, kalian berbohong ya. Di situ. Lalu kamu bilang, Yesus Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu ya. Apa kata Yesus ya? Karena Yesus berdiri sebagai Tuhan yang benar, dia berkata, aku tidak kenal kalian, enyahlah kalian yang pembohong ya. Itu dia sudah berkata, nanti di akhir zaman kalian menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Karena Yesus berdiri, makanya dia jawab sama kamu ya, berdiri sebagai Tuhan. Seharusnya Anda baca semua di atas itu bang. Itu ayat tamparan buat kalian ya. Makanya akui sekarang Yesus adalah Tuhan ya. Cepat bertobat ya. Pak Anda selamat, oke? Ya, kalau Anda pun mengatakan itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Nah, yang dimaksud nabi itu apa? Nabi itu adalah penyampai firman, penyampai pesan. Paulus penyampai pesan atau bukan? Markus penyampai pesan atau tidak? Lukas penyampai pesan atau bukan? Petrus penyampai pesan atau bukan? Mereka-mereka yang merupakan penulis-penulis kitabmu itu semua adalah penyampai firman. Meski mereka tidak dinobatkan menjadi nabi oleh kalian karena kalian takut indikasi yang dimaksud dalam Markus 13 dan juga Ulangan 18 itu tertuju kepada mereka, meski kalian menyembunyikan dengan membungkus mereka dengan sebutan rasul, tetap aja mereka itu adalah nabi. Kenapa? Karena mereka itu adalah penyampai firman. Konon ceritanya. Tapi karena yang disampaikan itu adalah firman-firmanan, maka mereka kenabiannya ya nabi palsu, nabi-nabian. Yang dimaksud nabi palsu itu yang mana menurut Yesus? Ayo. Yang dimaksud nabi palsu itu adalah yang datang kepada murid-murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Muhammad, gitu maksudnya. Kapan-kapannya Muhammad hidup di abad pertama. Ini kamu datang-datang ingin membantu dua pendeta, tapi kamu juga kepleset. Nabi-nabi palsu itu Pak, satu, datang kepada murid-murid Yesus, menyamar menjadi apa? Domba. Apa pernah Muhammad SAW itu menyamar seperti domba?
Dan sebenarnya mereka itu adalah serigala. Apa kamu tahu serigala itu lambangnya siapa? Jadi yang kamu pahami, nabi palsu itu adalah yang datang kepada murid Yesus, membumi hanguskan murid-murid Yesus. Kedua, menyamar menjadi Bani Israel. Apakah ada Islam yang menyamar Bani Israel? Adakah Islam itu mengaku Israel rohani? Adakah umat Islam itu mengambil kitabnya orang Yahudi kemudian mengatakan itu adalah perjanjian lama dan Al-Quran adalah perjanjian baru? Ada? Tidak ada, bukan? Yang menyamar menjadi Yahudi adalah Kristen. Dari mana asal ajarannya? Paulus dan kawan-kawan. Berarti yang dimaksud nabi palsu itu adalah mereka yang mengatakan sesuatu yang bukan firman Tuhan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan mereka harus mati. Apa yang terjadi terhadap penulis-penulis kitab kanon? Dipenggal, diseret sampai mati, direbus, digoreng, dan seterusnya. Paham? Yang menyeru Yesus dengan seruan Tuhan itu siapa? Umat Islam ya? Oh, baru tahu saya. Itu di atas dikatakan nabi-nabi palsu. Anda tahu nggak? Nabi yang mana nabi selain Yesus? Di luar Yesus? Hah? Nabi-nabi palsu. Yesus Al-Masih dan Nabi Muhammad itu dikatakan nabi-nabi palsu, ya, yang mengajarkan, ya, tidak mengajarkan sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran kasih, ya. Nah, itu ajaran nabi palsu, ya, tidak membaptis, itu ajaran nabi palsu. Anda paham enggak? Nah, makanya di situ nanti kalian berseru-seru, karena melihat Tuhan itu berdiri sebagai Tuhan di akhir zaman, ya. Karena kalian hanya menganggap dia sebagai nabi. Tiba-tiba dia berdiri sebagai Tuhan di akhir zaman. Kalian berkata, Tuhan, kami sudah berbuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Ya, makanya di situ Yesus tahu kalian berbohong. Ya, makanya di situ dikatakan, aku tidak kenal kalian, hai pembohong. Ya, enyahlah kalian dari hadapanku. Nah, itu karena Yesus berdiri sebagai Tuhan di akhir zaman. Ya. Dia berdiri di akhir zaman sebagai Tuhan. Anda paham enggak? Ya, maksudnya coba lihat, baca, teliti baik-baik ayat itu, ya, supaya Anda lontarkan. Oke? Nah, begitu. Jadi tidak ada alasan lain, ya, kecuali percaya Yesus. Anda selamat, oke? Nabi-nabi palsu itu maksudnya pengajar-pengajar palsu, penafsir-penafsir palsu, guru-guru palsu, itu yang dimaksud. Kamu ngerti nggak apa sih definisi nabi itu? Coba. Saya tanya dulu samamu. Definisi nabi itu apa? Coba. Silakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Saya kira sudah cukup ya. Saudara Herdi, siapa lagi? Savana Sumbu, Victor, ya, Lamsenio Baho, semua hanya berasumsi ria. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memaparkan secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan akal dan wahyu terhadap paparan-paparan mereka. Asumsi, dan asumsi. Artinya bahwa keimanan mereka ini tidak berlandaskan kepada akal, tetapi hanya asumsi saja. Karena itulah ada baiknya saya rehat aja, karena lawan diskusinya tidak ada yang berbobot. Saya akhiri, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.